wabarakatuh. Bapak Ibu semua, terima kasih sudah hadir di sini, yaitu acara desiminasi guru penggerak angkatan 11, di mana di sini kami sudah mempelajari modul 1.4, yaitu tentang budaya positif, dan itu diseminarkan ke rekan-rekan guru sejawat minimal 60 menit. Jadi Bapak Ibu, saya di depan ini bukan berarti saya lebih tahu dari Bapak Ibu. Kita sama-sama berdiskusi, belajar demi kemajuan sekolah kita. Nah, budaya positif di sekolah kita ini sudah menerapkan budaya positif. Sebelum kami mempelajari ini, kita belajar tentang ini, kita sudah menerapkan budaya positif di sekolah. Kira-kira apa saja contoh budaya positif yang sudah kita terapkan di sekolah kita ini? Misalnya, ya, Bu Ayu? Ya, kita mengucapkan salam, bertemu dengan guru, kita murid-murid bertemu dengan guru, bersalaman. Kemudian apa lagi? Salam sapa. Ya, 5S. Salam sapa, senyum, ya, sopan santun. Nah, kita sudah menjalankan budaya positif sebenarnya di sekolah kita. Nah, sekarang Bapak Ibu sediakan waktu beberapa menit, pejamkan mata. Kemudian bayangkan sekolah impian Anda. Bagaimana suasana sekolahnya, bagaimana sikap gurunya, bagaimana tutur kata guru, bagaimana guru bersikap kepada murid-muridnya, bagaimana sikap murid-muridnya, bagaimana mereka saling berinteraksi terhadap Anda sebagai pimpinan sekolah dan terhadap guru-guru yang lain. Ayo sekarang Bapak Ibu pejamkan mata. Kita bayangkan bagaimana keadaan di sekolah kita yang kita inginkan. Kita memimpikan guru-guru yang bagaimana, murid yang bagaimana di dalam budaya positif sekolah kita. Ayo kita bayangkan beberapa menit. Pejamkan mata, tarik nafas. Sudah Bapak Ibu, sudah terbayang? Sudah terbayang bagaimana budaya positif yang ada di sekolah kita. Guru-guru saling menghormati, siswa menghormati guru. Kita belajar siswa dengan sopan. Dan masih banyak lagi yang kita harapkan ke depan untuk sekolah kita. Sekolah yang disiplin dan lain sebagainya. Adapun materi yang akan disampaikan itu ada 7, termasuk di sana disiplin positif, nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, restitusi 5 posisi kontrol, dan restitusi segitiga restitusi. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Bapak Ibu bawa pena? Ada pena? Bapak Ibu tuliskan di tangan di secari kertas. Kemudian Bapak Ibu tulis benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Bapak Ibu. Yang paling berharga bagi Bapak Ibu masukkan ke dalam kepalan tangan Bapak Ibu. Masukkan dan genggam erat. Apa yang paling berharga bagi Bapak Ibu? Apakah itu sesuatu yang berharga? Nah, kemudian teman
teman di sebelah Anda membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, mengkritik untuk menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepala tangan. Sekarang contohnya Bu Uli sedang menggenggam yang sangat berharga di dalam tangannya. Kemudian Bu Heni membujuk Bu Uli, baik itu secara bujukan, ayolah Bu Uli buka tangannya, gitu kan? Ayo Bu Uli ya, atau secara kekerasan. Nah, kita bujuk teman di sebelah. Nah, misalnya Bu Heni bujuk Bu Uli. Itu merayu. Iya. Apa itu? Bisa nggak dibuka dengan ini? Balan tangan itu apa isinya? Kasih tahu dong. Jangan dong. Ini sesuatu yang berharga. Sesuatu yang berharga itu bisa nggak dibuka dengan nggak ada nilainya? Iya, betul sekali. Tepuk tangan dulu untuk terima kasih banyak. Ya, benar sekali. Apa yang terjadi? Ternyata yang terjadi, Bu Uli tidak mau melepaskan genggaman tangannya karena sesuatu yang berharga di tangannya. Apakah Anda membuka kepala tangan Anda? Mengapa? Tidak, kan? Tidak ada. Kenapa? Karena tetap bertahan. Apakah Anda menutup kepala tangan? Mengapa? Ya, karena ada sesuatu yang berharga tadi. Sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan? Siapa yang mengontrol sebenarnya? Ya, kita sendiri, ya kan? Kita yang punya kontrol diri kita sendiri. Nah, itu perumpamaan. Teori kontrol, ilusi guru mengontrol murid. Nah, guru sebenarnya bisa mengontrol murid, ya. Tetapi kalau diizinkan oleh murid tersebut, ya saya mau dikontrol. Jadi guru bisa mengontrol murid. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Nah, kita membujuk, nah itu kan berupa bentuk-bentuk kontrol. Kita membujuk murid tadi, ya kan, dengan bujukan, dengan segala usaha untuk mempengaruhi murid. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Nah, kalau kita menyalahkan murid, begitu ya, itu murid itu terasa gagal, ya kan? Kita menyalahkan, ya gara-gara kamu semuanya ini terjadi. Nah, dia akan merasa gagal dan tidak percaya diri. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang. Lanjut. Ini disiplin positif. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Semua perilaku memiliki tujuan. Model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Dan realitas kebutuhan kita berbeda. Nah, kita lanjut. Disiplin. Nah, kalau dikatakan disiplin, apa yang terbayang di benak kita? Disiplin. Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan.
hal itu sungguh berbeda. Kita bilang disiplin itu patuh, sebenarnya itu bukan itu yang dimaksud dengan disiplin. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir kalau perlu tidak digunakan sama sekali untuk memberi hukuman. Nah, nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai sejak dulu. Nah, kita memiliki nilai-nilai kebajikan universal untuk murid kita yang ada di sekolah ini. Kita ingin siswa kita memiliki profil pelajar Pancasila. Misalnya beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kita ingin siswa kita mandiri. Kita ingin siswa kita bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif. Itu yang kita bayangkan di sekolah ini. Kita ingin nilai-nilai keuniversalan itu ada di murid kita. Profil pelajar Pancasila. Kita ingin siswa memiliki nilai-nilai kebajikan, memiliki toleransi, rasa hormat kepada sesama teman, rasa hormat kepada guru, integritas, mandiri, menghargai, keinginan tahuan, kejujuran, semua yang nilai kebajikan yang ingin kita wujudkan kepada murid kita. Dapat dipercaya, dan masih banyak lagi nilai-nilai kebajikan yang kita mimpikan untuk sekolah kita. Setuju ya Bapak Ibu? Kita ingin yang terbaik untuk sekolah kita ini. Disiplin positif, berterus terang, berani, bahagia, tanggung jawab, semua yang terbaik. Nah, sekarang kita lanjut. Teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Nah, sekarang kita ada pertanyaan reflektif Bapak Ibu. Sebagai seorang guru, saat Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Kita datang tepat waktu ke sekolah, apa yang memotivasi diri kita? Yang pertama, apakah Anda datang tepat waktu karena tidak ingin ditegur oleh atasan Anda dan kemudian mendapat surat peringatan, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman? Yang kedua, Anda ingin mendapatkan pujian, mendapatkan imbalan atau penghargaan. Atau yang ketiga, Anda ingin menjadi orang yang menghargai waktu, menghargai diri Anda sendiri sebagai teladan bagi murid-murid. Karena Anda percaya tindakan Anda sebagai guru akan dicontoh oleh murid-murid Anda, menghargai nilai diri sendiri. Manakah motivasi yang paling kuat mendasari tindakan Anda? Yang nomor 3. Nomor 3, karena kita ingin menjadi pembelajar sepanjang hayat dan kita menghargai nilai-nilai diri sendiri. Kita menghargai diri kita sendiri ya. Kita datang hadir mengajar di kelas tepat waktu bukan karena takut dihukum, takut diketahui oleh kepala sekolah kita terlambat ya kan. Kita datang ke kelas tepat waktu bukan karena ada penghargaan, ada guru berprestasi, tapi di dalam hati kita motivasi yang ada pada diri kita sendiri, yaitu yang ketiga, menghargai nilai-nilai diri sendiri. Nah, ini dia. Ada 3 teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu motivasi eksternal, motivasi luar. Kita takut kena hukuman. Kemudian ada motivasi eksternal yang kedua, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Yang ketiga, inilah yang kita tuju, yaitu motivasi internal, tujuan disiplin positif untuk menghargai diri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Saya ingin menjadi contoh yang baik untuk siswa kita, ya kan? Nah, ini sudah. Manakah yang saat ini paling banyak mendasari? Menurut Anda dari ketiga jenis motivasi yang disebutkan pada pertanyaan sebelumnya, motivasi manakah yang saat ini paling banyak mendasari perilaku murid-murid kita di sekolah? Kira-kira yang mana? Kalau di murid kita di sekolah ini, yang pertama, yang kedua, apa yang ketiga? Yang pertama, kadang mereka datang takut dihukum, takut dimarahi,
maka dia datang tepat waktu. Nah, kebanyakan yang pertama ya. Strategi apa yang selama ini Anda terapkan untuk menanamkan disiplin positif pada murid Anda, dan bagaimana hasilnya? Terkadang kita mengulas kembali. Terkadang kita langsung menghukum anak kita. Dia datang terlambat, kita hukum. Kemudian kita beri hukuman sehingga besok diulangi lagi, ya kan? Karena dia tidak takut dengan hukuman tadi. Belum ada motivasi intrinsik yang ada di dalam diri siswa. Nilai kebajikan apa yang Anda rasakan penting saat ini untuk ditanamkan pada murid Anda di kelas sekolah Anda? Mengapa? Ya, kita nilai kebajikan tadi ada banyak yang ingin kita terapkan kepada siswa kita tadi. Ini hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ini ada sebuah cerita ini. Iva namanya. Iva kurang menguasai mata pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya di kursi. Tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang berbicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva mentertawakan Iva tergagap. Kemudian Iva diminta maju dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab. Kelas makin gaduh. Apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Setuju? Tidak. Dia telah banyak diam tadi. Kemudian Pak Seno menyalahkan, menunjuk hidung gitu kan, membuat dia malu. Apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno? Tidak setuju. Mengapa? Bully. Ya, itu adalah contoh yang tidak baik pada murid. Seolah dia merasa bersalah atau bullying. Menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman apa konsekuensi? Itu hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Betul, hukuman. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru, dan murid hanya menerima hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Sementara disiplin dalam bentuk konsekuensi. Nah, itulah disiplin. Disiplin itu dalam bentuk konsekuensi, bukan berupa hukuman. Itulah yang dikatakan disiplin di sini. Konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas, disetujui oleh murid guru, dan seterusnya. Hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Itu hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Nah, sebenarnya ini ada jawaban dari Bapak. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Ya, itu jelas hukuman, perbuatan fisik. Dan itu yang harus kita hindari di sekolah kita. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Karena ada tujuan baik. Menghapus berarti membersihkan meja akibat ulahnya sendiri. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Kita mengganti atas kesalahan kita tadi. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman, karena itu menyakiti satu pihak. Nah, ini cerita tentang Bu Anas. Jadi
Jadi ceritanya begini, Ibu Anas ini mendapatkan masalah setiap masuk kelas murid-muridnya nggak mau tertib. Kemudian Ibu Anas berpikir ada suatu penghargaan yang diberikan, yaitu tanda bintang. Jadi diiming-iminglah muridnya itu masuk dengan tanda bintang, maka semuanya rapi berbaris masuk kelas. Pada suatu hari Bu Anas ini sakit, kemudian digantikan oleh Pak Heru. Pak Heru nggak tahu masalah iming-iming itu kan. Pak Heru masuk, kenapa siswanya tidak tertib masuk kelas? Biasanya tertib sama Bu Anas, yang karena ada penghargaan dari Bu Anas tadi, stiker tanda bintang, makanya mereka mau disiplin. Berdasarkan teori motivasi yang telah Anda pelajari pada pembelajaran sebelumnya, kira-kira apa motivasi murid-murid kelas 2 untuk bersedia berdiri antri sebelum masuk kelas tadi? Iya, stiker bintang. Karena untuk mendapatkan penghargaan tadi yang nomor 2. Adakah cara lain agar murid-murid kelas 2 bersedia antri di depan kelas tanpa diberi penghargaan stiker bintang? Ada, yaitu kita motivasi intrinsik kita tanamkan ke siswa kita. Contohnya, jika kita masuk kelas tepat waktu, nah bagaimana? Apa yang terjadi? Nah, kita bisa disiplin dan kita tidak terlambat, kita berikan motivasi intrinsik. Mungkin Bapak Ibu punya cara tersendiri lah untuk memberi motivasi. Dihukum oleh penghargaan, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Ini banyak pengaruhnya kalau kita hukum dengan penghargaan. Misal kita punya anak di rumah, kamu harus belajar, nanti ibu kasih HP, gitu kan? Nah, jadi yang diiming-imingkannya, HP, belajar. Kalau nggak ada HP dia nggak mau belajar. Nah, itu belum menanamkan nilai yang baik untuk anak kita. Penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan, penghargaan menurunkan kualitas. Jadi nggak ada kualitas, karena yang dipikirkannya tadi penghargaan. Boleh pegang HP baru belajar dulu baru boleh pegang HP. Jadi nggak ada kualitasnya ya. Semangat ingin belajar. Penghargaan mematikan kreativitas, nggak kreatif. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik, nggak ada perubahan, nggak ada motivasi. Semua karena penghargaan. Begitu juga kita sebagai guru. Kita lanjutkan. Nanti ketemu. Nah, ini dia, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu adalah hukuman, ya. Hukuman membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, itu adalah konsekuensi. Dan seterusnya. Hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Sesuatu harus terjadi. Anak membenci kedisiplinan. Kalau konsekuensi, anak menghargai disiplin. Jadi kita harus cari cara sehingga muncul motivasi intrinsik di anak. Nah, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat untuk mencari solusi dan masalah mereka. Dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, restitusi inilah yang paling baik lagi dari konsekuensi. Nah, ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nanti kita lanjutkan lagi tentang restitusi. Keyakinan kelas. Bapak Ibu, sebelum kita mulai semester, apakah Bapak Ibu sudah membuat keyakinan di kelas kita? Di kelas tempat kita mengajar? Sudah. Ya. Alhamdulillah kita sudah menerapkan keyakinan kelas ini. Kenapa keyakinan kelas?
Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Mengapa ada keyakinan kelas penting untuk terbentuknya sebuah budaya positif? Bagaimana mewujudkan sebuah keyakinan kelas yang efektif? Mengapa keyakinan kelas? Bukan peraturan kelas. Karena peraturan kelas itu dibuat oleh satu pihak, sedangkan keyakinan kelas ini kesepakatan antara dua pihak, guru dan murid. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Mengapa? Mengapa tidak peraturan? Nah, pertama, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm saat mengendarai kendaraan roda 2? Karena kita yakin dengan kita menggunakan helm, maka kepala kita terlindung dari kecelakaan. Nah, itu yang kita yakinkan. Bukan karena peraturan kita menggunakan helm. Peraturan karena takut ditilang. Nah, ini adalah keyakinan kita bahwa memakai helm itu menjaga kita dari kecelakaan. Budaya positif, lingkungan positif, keyakinan kelas, dan peraturan kelas. Nah, kesepakatan kelas. Yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Mengapa? Kami guru dan murid yang saling menyayangi. Nah, itu bisa juga jadi keyakinan kelas. Kami murid yang bersemangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Nah, sekarang ada peraturan dan ada keyakinan. Peraturan ada satu pihak, keyakinan adalah kesepakatan antara dua pihak, yaitu guru dan murid. Selalu kembalikan buku di tempatnya. Bagaimana keyakinan kelasnya? Yaitu menanamkan tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain, artinya menghormati orang lain. Kita meyakini itu menghormati orang lain. Kemudian jangan berlari di kelas atau koridor untuk keselamatan dan keamanan. Keyakinan kita agar selamat dan aman. Nah, itu perbedaan. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Kasih sayang dan rasa terima, penguasaan, bertahan hidup, kesenangan, kebebasan. Itulah kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Ibu Ambar, ini ada soal. Ibu Ambar, guru wali kelas 10, sedang bingung menghadapi ulah salah satu siswa di kelasnya, Doni. Beberapa anak di kelas 10 telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang sering meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi tersebut, Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Jadi ada suatu masalah di kelas kita. Ini tentang bekal, dan ada lagi masalah yang lain di kelas kita. Tentunya langkah pertama yang kita cari alasan dulu. Kita cari alasan apa sebabnya Doni melakukan seperti itu kepada temannya. Contohnya, atau di kelas kita ada teman yang selalu mengganggu rekannya, temannya, sehingga menangis. Kita cari dulu alasannya apa. Misalnya dia berkata tadi, kebutuhan bertahan hidup. Jika Doni merasa lapar dan tidak memiliki bekal makan siang, tindakannya mungkin merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan dasar bertahan hidup. Nah, jika alasannya, Doni, kenapa kamu menjatuhkan bekal teman Ambar, nah ibu ini ibu Ambar ya. Nah, misalnya Doni, kenapa kamu menjatuhkan bekal teman? Seandainya Doni menjawab, saya lapar bu, gitu kan? Berarti yang dibutuhkannya adalah dia kebutuhan bertahan hidup. Kalau seandainya Doni menjawab, Doni merasa hebat ketika temannya patuh pada permintaannya. Dia minta kasih sayang. Dia kurang kasih sayang dan rasa terima, makanya dia mengganggu teman, gitu kan? Kita tanya dulu, ternyata alasannya dia senang melihat temannya itu menangis. Ternyata dia
ingin dikasih sayang dan rasa terima, itu yang ingin dia inginkan. Penguasaan. Doni melakukan seperti itu, saya cuma main-main Bu. Kan dia senang lihat temannya terganggu. Jadi ada 5 kebutuhan. Di sini Dina menangis saat pulang ke rumah. Kemudian ditanya sama ibunya, kenapa kamu menangis? Ya, guru saya tadi nggak boleh saya bersenandung saat belajar. Sampai di rumah Dina menangis. Nah, ini ada beberapa alasan dari Dinda. Dia minta, kalau jawabannya ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas, katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, kan nggak seru jadinya, katanya gitu kan, nggak seru jadinya. Jadi dia kebutuhannya itu ingin senang sambil bernyanyi, belajar, dan seterusnya. Dunia berkualitas. Nah, ini ada teori sedikit. Dunia berkualitas. Anda adalah tempat khusus dalam pikiran Anda. Tempat Anda menyimpan gambaran representasi dari semua yang Anda inginkan. Bisa berisi orang-orang, hal-hal, dan apa saja yang terbaik. Murid kita juga mempunyai gambaran dunia berkualitas mereka. Tentunya sebagai guru kita ingin mereka memasukkan hal-hal yang bermakna dan nilai-nilai kebajikan yang hakiki dalam dunia berkualitas mereka. Maka murid akan meletakkan dirinya sendiri sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas karena mereka menghargai nilai-nilai kebajikan. 5. Posisi kontrol. Nah, 5 posisi kontrol kita terhadap murid. Sebagai penghukumkah kita? Apakah kita sebagai pembuat merasa bersalah? Apakah kita sebagai teman untuk murid kita? Apakah kita sebagai pemantau saja untuk murid kita? Ataukah kita sebagai manajer untuk murid kita? Manakah yang lebih baik? Tentunya yang sebagai manajer bagi murid kita. Kalau memberi hukuman, banyak akibat yang akan terjadi. Nah, penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik. Nah, contohnya kalau siswa kita beramal, kita beri hukuman. Soalnya kita tahu, ya kan? Tarik telinga. Itu hasilnya kemungkinan murid marah, marah murid dan mendendam, bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulis. Ditambah lagi kegiatan lain yang menghebohkan. Murid melihat motor atau mobil bapak guru yang tadi yang marah-marah, akhirnya digoreskan dengan paku karena dendam, ya kan? Karena dia dihukum dendam. Pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, agak lembut ini, tapi enggak menyuruh, bukan. Di posisi ini membuat merasa bersalah, merapat pada anak. Adik, kamu ini bagaimana ya? Ibu sangat kecewa sekali. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Nah, kan dia merasa bersalah ya? Hasilnya murid akan merasa bersalah, murid akan merasa menjadi orang yang gagal. Kesal ya, gagal. Merasa gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadang-kadang sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap menghukum, karena emosi akan tertanam rapat dalam murid, menahan perasaan. Ini menahan perasaan jadinya, karena sudah disalahkan tadi. Lebih parah dari hukuman. Teman, guru pada hasil ini tidak akan menyakiti murid. Nah, seperti ini. Ayo, bantulah demi bapak ya, nah, gitu kan? Ayolah anak, kerjakan ya, demi ibu. Ayo ingat tindakan bantuan bapak selama ini, ayo ingat gitu kan. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Nah, itu kita sebagai teman kan, kita mendekati murid, kita ajak.
Jadi ada pengaruhnya juga, ya. Murid itu akan merasa senang dan akrab dengan guru. Memang betul, murid itu senang dan akrab dengan guru. Ini dampak positif, hanya saja di sisi negatif, murid menjadi tergantung pada guru, dia tergantung pada guru, dan akibatnya hanya ingin belajar dengan guru tersebut saja. Guru yang lain dia tidak mau, karena kita sudah mengajaknya sebagai teman tadi. Hanya dengan guru itu saja dia mau belajar. Dengan guru yang lain dia tidak mau. Dan belum tentu berlaku yang sama dengan guru atau orang lain. Adik hanya berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah guru yang tadi. Ini juga kurang baik juga. Pemantau, semua tindakan dipantau. Misalnya, peraturannya apa yang telah kamu lakukan, sanksi dan konsekuensinya apa. Misalnya, contoh, guru, Adi, tahukah kamu jam berapa kita mulai? Tahu Pak. Kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan? Paham Pak. Saya harus tinggal kelas dan pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketinggalan saya. Iya benar. Nanti pada saat jam istirahat kamu harus tinggal di kelas dan menyelesaikan tugas. Bagaimana perasaan murid diperlakukan seperti itu? Murid memahami konsekuensi yang ada, yang harus dijalankan, yang telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa bersalah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, guru tetap harus memantau. Jadi guru memantau dan dia merasa terawasi. Kalau gurunya pergi, baru dia pergi lagi, ya kan? Nah, diulangi lagi kesalahan. Itu guru sebagai pemantau. Nah, yang lebih bagus adalah guru sebagai manajer. Apa yang kita yakini, apa yang kamu yakini, dan jika kamu meyakininya. Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang, tetapi membimbing murid untuk mengatur dirinya. Maka suara guru sebaiknya tulus fokus pada murid. Nah begini, ya, sebagai manajer itu kita ajukan beberapa pertanyaan. Nah, nanti kita lanjutkan di restitusi yang bagaimana sebagai manajer untuk murid kita. Nah ini dia 5 posisi kontrol yang kita rangkum. Penghukum, guru berbuat, menghardik, menunjuk, menyakiti, menyindir. Nah contohnya tadi pada pelajaran matematika tadi, dia menghukum IPA. Guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Hasilnya pada penghukum, murid itu memberontak menyalahkan orang lain. Murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi, ya kan? Sesuatu terlambat kita marahi, kita hukum, biarkan saja bapak besok marah-marah lagi, gitu kan? Mengulangi, dampaknya murid mengulangi kesalahan. Nah, kalau membuat rasa bersalah tadi, kemudian teman pemantau. Kalau manajer, kita tanyakan dulu siswanya. Ya, mungkin Bapak Ibu sudah paham bagaimana. Misalnya kita tanyakan, kenapa kamu terlambat? Ya Pak, motor saya pecah ban. Kamu tahu kan, kita ini memang tak luput dari kesalahan. Nah, kita menstabilkan, tak luput dari kesalahan. Kamu tahu kan kesalahan kamu apa? Ya Pak, saya datang terlambat. Kamu tahu peraturan apa yang sudah kita, keyakinan sekolah kita apa yang sudah langgar? Ya tidak boleh terlambat Pak. Ya untuk lain kali kamu jangan terlambat. Ya Pak, saya berjanji tidak akan terlambat lagi. Nah, gitu kan? Dengan pertanyaan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Saya kecewa sekali dengan kamu. Itu menunjukkan apa? Membuat orang merasa bersalah. Ayolah lakukan demi ibu bapak. Teman, kamu selalu yang paling terakhir, penghukum manajer. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Jadi kita ajukan pertanyaan untuk siswa kita. Nah ini segitiga restitusi. Kenapa dikatakan segitiga restitusi? Ini ada 3 langkah. Kalau kita menyelesaikan masalahnya, ada 3. Validasi kebutuhan. Yang pertama, yang validasi kebutuhan, menstabilkan identitas dan menanyakan keyakinan.
menstabilkan identitas, untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Contohnya, guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi, gitu ya. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah, kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar. Siapa yang salah? Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Kemudian validasi kebutuhan. Membantu murid mengenali basic kebutuhan. Kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Apa yang penting dari Anda? Kemudian ada menanyakan keyakinan. Apa nilai yang kita percaya di kelas di sekolah kita? Nilai-nilai yang universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan hal itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Misalnya ada sebuah kasus ya. Pada saat mengajar, ada salah seorang siswa yang tidak konsentrasi dalam belajar. Dia melempar-lempar kertas. Dia melempar kertas dan itu sangat mengganggu teman-temannya. Nah, bagaimana langkah kita sebagai guru? Apakah kita hukum? Adi sini, misalnya. Adi, ayo sini ke depan. Sekarang angkat kaki. Itu sebenarnya tidak baik ya kan? Nah, bagaimana? Ya kita pertama langkahnya kalau mengikuti restitusi tadi, kita menstabilkan identitas. Kita panggil siswa kita yang berbuat masalah tadi. Mungkin ini sudah dilakukan oleh Bapak Ibu semua. Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Bapak Ibu, saya juga buat salah gitu kan. Manusiawi sebenarnya kita ini berbuat salah. Kita sambil berhadapan dengan siswa. Manusiawi. Ibu juga pernah berbuat salah. Nah, itu namanya menstabilkan identitas. Kemudian validasi kebutuhan. Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok? Atau validasi kebutuhan, kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain juga. Apakah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus berbuat? Beberapa pertanyaan yang kita ajukan ke siswa kita. Menanyakan keyakinan. Makanya tadi kita harus membuat keyakinan kelas sebelum kita mulai pembelajaran kita di satu semester ke depan. Kita menanyakan keyakinan kelasnya. Misalnya, kamu tadi terlambat. Apa keyakinan kelas yang telah kamu langgar? Apa keyakinan kelas yang belum kamu ikuti? Dan bagaimana kamu akan menyelesaikan masalah ini? Kita menanyakan ke murid tadi. Akhirnya murid itu menjawab, iya Bu, saya telah melanggar keyakinan kelas kita yaitu datang terlambat. Atau saya telah membuat keributan dan tidak menghargai sesama teman. Itu keyakinan kelas kita, menghargai sesama teman. Saya tidak melaksanakan keyakinan kelas itu Bu. Ya, sekarang apa yang akan kamu lakukan untuk menyelesaikan masalah ini? Ya Bu, saya akan 10 menit sebelum jam istirahat nanti saya akan bersihkan ruangan kelas, saya akan menyapu dan memungut sampah dan meminta maaf kepada teman. Baiklah, saya gitu ya, kita sebagai guru, ya baiklah, nanti kamu kerjakan. Jadi dengan tidak sengaja kita sudah menanamkan nilai tanggung jawab kepada murid kita. Bertanggung jawab atas kesalahan yang telah diperbuat. Kita juga menanamkan disiplin kepada murid kita. Jika kita melakukan kesalahan, nah kita harus memperbaikinya. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Mungkin dalam
apa yang telah kita lakukan mungkin dapat kita bayangkan saat ini, apa yang telah terjadi di kelas kita sendiri. Apakah kita telah menghukum siswa kita, apakah kita telah membuat konsekuensi, dan apakah kita membuat restitusi. Dan yang terbaik adalah restitusi tadi. Kita menstabilkan ini, menstabilkan identitas dulu, kemudian kita validasi kebutuhannya, kemudian kita menanyakan keyakinannya. Keyakinan apa yang telah tidak dia ikuti. Nah begitu, Bapak Ibu, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Nah sekarang ada refleksi. Kita mulai dari satu pertanyaan. Hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan? Setelah mengetahui restitusi tadi, 5 posisi kontrol dan segala macamnya, tentunya kita memiliki hal baru yang mengubah paradigma kita. Perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik? Peran Among seperti apakah yang saya telah lakukan selama mengikuti modul ini? Saya akan menjadi Among yang seperti apa setelah mengikuti modul ini? Mungkin sudah terbayang di pikiran kita bagaimana yang harus kita lakukan selanjutnya. Dari kita sering menghukum, tentunya kita akan merubah diri kita menjadi seorang manajer yang menerapkan tiga posisi restitusi. Kita tanyakan alasannya, kita tanyakan keyakinannya, dan apa yang bisa dia selesaikan dengan masalah itu. Jadi secara tidak langsung kita menanamkan nilai-nilai kebajikan kepada anak kita. Secara ringkasnya, satu kesimpulan dari kita masih ada waktu 15 menit. Disiplin positif. Teori kontrol tadi. Jadi Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Makna disiplin, belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu yang menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Nah, itu adalah motivasi intrinsik. Nah, teori motivasi tadi ada 3: menghindari hukuman, untuk mendapatkan imbalan, untuk menghargai diri sendiri, itu termasuk dalam disiplin. Sehingga muncullah nilai-nilai kebajikan universal yang sesuai dengan keyakinan kelas. Kemudian model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. 5 posisi kontrol. Kalau menghukum dan membuat rasa bersalah itu untuk menghindari hukuman. Kalau teman-teman tahu untuk mendapatkan imbalan. Manajer menghargai diri sendiri. Manajer menerapkan segitiga restitusi, menstabilkan, validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Validasi kebutuhan, kemudian dia berhubungan dengan 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, padahal kita terapkan segitiga restitusi tadi, tentu ada validasi kebutuhan. Kebutuhan apa yang kurang dari dia? Misalnya dia lapar tadi, ya kan, bertahan hidup. Jadi solusinya apa? Apa yang bisa menyelesaikan permasalahan itu? Kita tanyakan. Sudah Bapak Ibu ada pertanyaan? Silakan Bapak, kita diskusi sama-sama. Apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak?
dendam tadi. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju tidak? Nilai apa yang ditanamkan kalau kita suruh anak itu bersihkan halaman sekolah? Ini sama dengan konsekuensi. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Apakah dengan penghargaan kita bisa meningkatkan motivasi anak? Bisa. Motivasi ekstrinsik. Tapi sebaiknya kita tidak menggunakan penghargaan untuk motivasi intrinsik siswa anak kita, siswa kita. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Baiklah, saya punya sebuah video saya praktekkan kemarin. Kita masih ada waktu. Ya Pak Eko. Ya, kita persilakan kepada Pak Eko untuk memberikan umpan balik berupa pertanyaan. Dipersilakan Pak Eko. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedikit bersambung tentang segitiga restitusi. Kita tahu SMK kita ini terdiri dari beragam karakter siswa-siswa dari berbagai tempat yang ada di sekitar SMK. Apakah bisa segitiga restitusi ini bersifat efektif jika diterapkan di lingkungan SMK? Dan bagaimana caranya? Mungkin itu saja Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Eko atas pertanyaan yang sangat bagus sekali dari Pak Eko. Kira-kira ada rekan guru yang bisa menjawabnya? Ya, kami persilakan kepada Ibu untuk menjawabnya. Bisa, kira-kira bisa nggak permasalahan yang ada? Silakan Bu, boleh Bu. Berdiri sedikit Bu. Bagaimana bisa atau tidak kita terapkan segitiga restitusi pada permasalahan yang ada di SMK kita ini? Saya Ibu Sas. saya dengan pembelajaran melalui Prisma Ya, bisa. bisa Ibu ya, iya betul sekali. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu atas tanggapannya. Ya, sebenarnya untuk permasalahan di sekolah kita ini bermacam ragam permasalahan bisa kita selesaikan dengan segitiga restitusi tadi. Untuk masalah-masalah ringan seperti datang terlambat, kita kan ada keyakinan kelas yang harus kita tegaskan. Jangan datang terlambat, ya kan? Misalnya masalah sampah tadi, buanglah sampah, membuang sampah pada tempatnya. Nah, itu keyakinan kelas kita. Tidak terlambat ke kelas. Datang tepat waktu. Nah, kita tanya, keyakinan kelas apa? Apa yang akan kamu lakukan dengan permasalahan ini? Semuanya bisa kita selesaikan dengan segitiga restitusi. Dan saya pernah baca segitiga restitusi ini bisa untuk permasalahan ringan. Sedangkan permasalahan berat, nah ini lain lagi. Permasalahan dengan kepolisian, narkoba, itu yang saya tahu itu tidak boleh, itu tidak bisa kita menerapkan segitiga restitusi. Itu memang harus direhab. Kemudian melibatkan tim kesehatan, melibatkan tim kepolisian yang tidak bisa kita selesaikan kalau untuk masalah berat. Kalau untuk masalah ringan, tentunya kita bisa menerapkan segitiga restitusi ini dalam kegiatan kita di sekolah. Jadi begitu Pak Eko, terima kasih atas pertanyaannya. Bagaimana Pak Eko? Setuju? Terima kasih. Jadi bisa kita terapkan. Jadi ini ada video sedikit bagaimana saya menerapkan segitiga restitusi tadi. Ini kejadian saat di kelas.
Nih, kasus 2. Pada saat saya mengajar, ada seorang siswa kelas 10 namanya Abdul. Asik membuang sampah sembarangan sehingga mengganggu teman-teman yang duduk di sekitarnya. Setelah bel pulang dibunyikan, saya memanggil Abdul untuk berbicara. Dan ini bisa juga untuk masalah yang lainnya. Keyakinan kelasnya kami itu masuk kelas tepat waktu, tidak menggunakan HP saat guru menerangkan pelajaran di kelas, boleh izin keluar 10 menit. Kemudian ada 3 tahap restitusi yang dijalankan, yaitu menstabilkan identitas. Guru ingin mencari solusi dari permasalahan yang telah terjadi di kelas. Validasi tindakan yang salah, Abdul. Nah, saya bertanya kepada Abdul, Abdul, pasti kamu punya alasan mengapa ibu panggil saat ini. Kemudian Abdul, iya bu, saat belajar tadi saya membuang sampah sembarangan. Kemudian saya bertanya, apa Abdul senang berbuat seperti itu dan membuat teman-teman terganggu? Kemudian Abdul, tidak bu, tadi saya malas mencari tempat sampah dan membuangnya sembarangan. Ya, jadi validasi tindakan yang salah, kita mencari alasan kenapa dia melakukan itu. Kemudian menanyakan keyakinan kelas. Keyakinan kelas apa yang belum Abdul tunjukkan? Kemudian Abdul menjawab, menjaga kebersihan kelas bu, karena tadi kami sudah membuat kesepakatan kelas, keyakinan kelas, kalau kebersihan itu harus menjaga kebersihan. Guru, apakah perbuatanmu membuat teman-temanmu nyaman? Tidak bu, saya janji akan membersihkan kelas sebelum pulang dan besok saya akan meminta maaf kepada teman-teman. Nah, tadi secara otomatis kita gimana menanamkan tanggung jawab, nilai kebajikan tanggung jawab kepada murid kita. Jadi tidak harus kita hukum dia, tapi kita terapkan segitiga restitusi. Nah, ini kemarin kejadian di kelas, saya sedang mengajar, tiba-tiba dia mau buang sampah, saya biarkan aja dulu. Kemudian pas jam bel istirahat, saya panggil dia dan teman-teman yang lain istirahat. Kemudian saya panggil berdua saja, duduk di ruang guru. Saya panggil Abdul, duduk di ruang guru. Nah, di sanalah saya menerapkan segitiga restitusi. Nah, seperti biasa, Bapak Ibu mungkin bertanya, kenapa kamu buang kertas? Tadi Ibu lihat kamu buang kertas, apakah kamu mengganggu teman-temanmu? Ayo, sini ikut Ibu. Ayo ikut Ibu. Nah, di sana saya bicara sama dia. Saya bertanya, sebenarnya kita ini punya salah sebenarnya. Cuman kita kan punya alasan apa sebenarnya yang kenapa kita berbuat seperti tadi. Kemudian kita tanyakan keyakinannya. Kita tanyakan, kamu tahu kan apa salah yang telah terjadi tadi? Iya bu. Di sana, iya bu, saya tahu bu apa yang telah saya lakukan. Saya sudah buang sampah sembarangan. Nah, terus keyakinan kelas apa yang sudah tidak kamu ikuti? Tidak membuang sampah pada tempatnya. Jadi alasan kamu membuang sampah itu apa? Sembarangan. Ya karena saya malas bu cari tong sampah, saya buang aja tadi. Nah, jadi itu alasannya. Nah, jadi sekarang apa yang kamu ingin lakukan untuk menyelesaikan masalah ini? Ya bu, saya sesudah jam istirahat saya bersihkanlah kelas ini bu.
Saya akan butuh waktu 10 menit. Teman-teman istirahat deh, saya bersihkan Bu. Terus saya akan minta maaf Bu. Baiklah Bu. Nah, akhirnya terjadilah kesepakatan antara guru dan murid dan dia menyelesaikan apa yang telah dilakukan. Saya sebagai guru memotivasi intrinsik kepada siswa. Nah, saya rasa untuk pertemuan hari ini yang sangat luar biasa, saya berterima kasih sekali kepada Bapak Ibu telah menghadiri kegiatan kita. Cuma ada satu ice breaking yang belum saya sampaikan. Baru ingat ada ice breaking. Bapak Ibu, sebelum kita bubar, ini Bapak Ibu, ini ada 3 kalimat. 3 kalimat. Ibu dengar ya apa yang saya katakan dan lihat tangan saya. Ada 3. Ini kambing. Ini kambing. Yang ini sapi. Kalau yang ini kerbau. Ini Kambing. Ini kambing. Yang ini Sapi. Kalau yang ini Kerbau. kerbau. Coba boleh bertanya Bu? Sekarang mau tanya Bu Uli nih, lebih segar. Yang ini Kambing. saya bikin ini. Dengar ya apa yang saya ucapkan ya Bu ya. Ini kambing, ini kambing. Yang ini sapi. Kalau yang ini kerbau. Kalau yang ini? Iya betul Pak Amar. Pak Amar bagus. Ini kambing. Yang ini sapi. Kalau yang ini kerbau. Dengarkan apa yang saya ucapkan Bu. Ini? Betul. Ini memang betul, ini kambing. Kalau yang ini? Kenapa ini? Bukannya ini tadi? Ya, kalau yang ini walaupun tangan saya seperti ini, kata-katanya kalau yang ini kerbau. Saya coba tanya satu orang dulu deh. Bu Yeni Fitria. Kalau yang ini? Kalau yang ini Bu Fitria? Kerbau. Kerbau. Iya. Kerbau. Ya, yang betulnya adalah kerbau. Karena ada 3 kata. Ada kalau yang Ya, kalau yang ini kerbau, walaupun tangan saya seperti ini. ini Ibu, apa saya coba satu lagi nih? yang tersuara. Selia. Kita tanya senior nih, Bu Heni senior nih. Ini? Kambing. Iya betul. Terima kasih semuanya Bapak Ibu. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Seandainya ada yang salah, tersinggung atau sengaja tidak disengaja, mohon maaf. Terima kasih telah hadir di acara diseminasi ini. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.